Karenanya ya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga disebabkan semata-mata karena amalnya. Kenapa? Tuntutan Allah sangat banyak ya, sementara yang mampu dilakukan oleh manusia mungkin ya 0, sekian persen. Jadi masih sisanya masih banyak. Ya, makanya orang yang paling banyak amalnya sekalipun yaitu Rasulullah SAW mengatakan wala ana, juga sekalipun aku sekalipun bukan masuk surga disebabkan karena amalku, illa ayataghammadani Allah birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya menyelimuti aku dengan rahmatnya. Ini contoh teladan kita yang utama. Rasul saja berkata seperti itu. Sebab sekali lagi tuntutan Allah itu sangat banyak ya, dan kita tidak mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Terbatas dengan mungkin kemalasan kita, terbatas dengan mungkin hawa nafsu kita. Nah, supaya kita dianggap dalam tanda kutip dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi tuntutannya ya Subhanahu wa taala, maka disinilah kuncinya kita ya harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memperbanyak istighfar ya. Saya tadi sudah sedikit menyinggung apa itu makna istighfar. Istighfar diambil dari kata ghafara yang maknanya adalah sataro ya. Ya, maknanya dosa kita tidak dihapus tapi baru ditutupi saja ya. Kenapa sih kok nggak dihapus saja? Sebab kalau dihapus dan dilupakan sama sekali, ini menyebabkan orang barangkali kurang bersyukur ya kan. Kalau kemudian orang mukmin nanti di hari hisabnya ya dosa-dosanya dinampakkan, lalu kemudian Allah mengatakan bahwa dosa-dosamu yang dulu itu sudah aku ampuni, ini akan menambah syukurnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan orang mukmin, orang ahli surga nanti kalau kita banyak mempelajari, membuka-buka Al-Qur'an, ucapan yang paling banyak adalah waqalul hamdulillah. Waqalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya. Ya, waqalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard. Ya. Waqalul hamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Ya. Orang ahli surga selalu mengatakan alhamdulillah yang telah memberi petunjuk, Allah memberi petunjuk kepada kami. Kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk atau kami berada dalam kesesatan sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapus, menghilangkan dari kami sedih. Ya, rasa sedih di dunia. Ya, begitu pula banyak sekali ucapan-ucapan ahli surga yang diawali dengan alhamdulillah. Dan setelah hisab semuanya diselesaikan oleh Allah, ya, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau akan melihat malaikat kelak setelah proses seluruh hari kiamat itu selesai, mereka bertawaf mengelilingi arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Bertasbih memuji Tuhannya. Wa qudiya bainahum, ya, dan diselesaikan semua urusan di antara mereka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diucapkan kepada mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan-ucapan ahli jannah itu adalah ucapan-ucapan ya yang menunjukkan kesyukurannya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kok masih dinampakkan? Sebab ini akan menambah kesyukuran dia. Ya, dosamu yang lalu itu sudah aku ya ampuni, subhanallah. Akan menambah. Kalau dilupakan nggak pernah ada, seolah-olah dia nggak pernah dosa, seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau dinampakkan terlebih dahulu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, maka akan bertambah kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan ya tadi seorang murid atau mahasiswa yang jawab dengan jawaban yang keliru atau sedikit kurang pas.
tapi sama dosanya dipanggil sini. Ini jawabanmu ini agak salah sedikit nih sebetulnya. Tapi karena kamu anak rajin, anak baik, ya kan? Maka aku betulkan. Akan bertambah rasa senang seorang mahasiswa kepada dosennya yang telah mengampuni kesalahannya tadi. Ya, mengampuni kesalahannya. Ya, jadi hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita di antara faedah-faedah istighfar. Ya, ini faedah dunia maupun faedah akhirat. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Hud, ya, ayat yang ketiga, surat 11. Surat 11 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan. Dan sekiranya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian kamu bertaubat kepadanya, maka yumatti'ukum mata'an hasana. Ya, dia Tuhanmu akan memberikan kesenangan kepadamu dengan kesenangan yang baik, kesenangan yang baik. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekiranya kita banyak beristighfar kepada Rabb kita, ya, maka yang terjadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, Allah menjanjikan kesenangan, ya, baik di dunia maupun di akhirat dengan kesenangan yang baik. Surat Hud ayat 3. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya kesenangan itu kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur, dan ada kalanya kesenangan itu mata'an hasanan, kesenangan yang baik-baik, gitu kan? Sama dengan ya bala. Bala itu juga ada bala yang buruk, bencana yang buruk, dan ada yang bala yang baik. Kira-kira kita mau bala yang baik apa bala yang buruk? Baik. Bala yang baik maupun buruk, ya. Allah mengatakan bahwa perang Badar itu dimenangkan oleh Allah, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah Subhanahu wa taala menguji kepada orang-orang mukmin dengan ujian yang baik, yaitu mendapatkan kemenangan pada perang Badar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ada kalanya bala yang tidak baik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Benar-benar aku akan uji kamu. Kami akan menguji kamu dengan kekurangan, ya, dengan sedikit ketakutan, ya, dengan sedikit kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan dan harta. Ini namanya balaan sayyi'ah, ya, bala yang tidak baik, ya. Sama-sama diuji ya Allah, mbok ya ujiannya ujian yang enak-enak aja, gitu kan, ya. Itu bala. Begitu pula di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan mata. Kesenangan itu ada kalanya kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur, dan ada yang mata'an hasanah, kesenangan yang baik, kesenangan yang membuahkan kebaikan. Kapan kesenangan itu membuahkan kebaikan? Manakala kesenangan kita itu bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, menghantarkan kita, ya, kepada rahmatnya Allah. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan. Orang yang bujangan dikasih istri, ya, itu namanya kesenangan. Ini apakah menjadi balaan hasanan atau mataan hasanan atau mataan sayyi'an, tergantung dari kita. Ya, kita perlakukan seperti apa, ya, mata kita itu, kesenangan kita itu. Kalau kita perlakukan, ya, sesuai dengan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu menjadi mataan hasanah. Tapi kalau sebaliknya, kita hanya bersenang-senang saja untuk duniawi, itu, ya, namanya kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Ya, dan di sini di antara faedah istighfar, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yumatti'ukum mata'an hasana. Oleh karena itu barang siapa yang menginginkan yang pertama rohatul bal, memiliki pikiran yang jernih, memiliki pikiran yang bersih, ya,
pikirannya tidak ngeres, pikirannya tidak neko-neko, pikirannya tidak semrawut, maka yang harus dilakukan adalah ya, salam. Ya, maka dia harus lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang itu adalah buah dari pikirannya sendiri. Kalau dia berpikir negatif, yang terjadi akan negatif. Kalau dia berpikir positif, dia akan positif. Maka kalau kita menginginkan pikiran kita cerah, pikiran kita jernih, ya, maka ya harus kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak masalah, lagi ruwet, lagi banyak pikiran, lagi banyak problem, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keruwetan-keruwetan itu dengan kejernihan kita di dalam berpikir. Dan ketika seseorang bisa jernih di dalam berpikir, ini merupakan ya setengah dari solusi. Ya, orang kalau mendapat masalah kemudian ya pikirannya tetap ruwet terus, ya, maka akan sulit dia mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Ya. Di sini juga yang termasuk di dalam bala mata'an hasana adalah istighfar ini bisa menyebabkan insyirah sadr. Ya, lapangnya dada kita. Dada kita menjadi lapang, hati kita menjadi lapang, jiwa kita menjadi lapang. Ya. Kita perlu ingat sebetulnya bahwa masalah itu besar dan kecilnya itu bergantung dari kapasitas jiwa kita, kapasitas hati kita. Gitu kan? Kalau kapasitas hati kita itu hatinya ciut, hatinya sempit, dapat masalah sedikit saja, itu rasanya apa? Menjadi orang yang paling menderita di seluruh dunia. Ya, dapat masalah sedikit aja, masya Allah. Ya, dia kalang kabut seperti itu. Ya, tapi kalau orang itu dadanya lapang, ya, jiwanya lapang, dapat masalah sebesar apapun, ya, dia bisa mengakomodasi, dia bisa menyelesaikannya. Ya, kenapa? Hatinya lapang. Ya, ibaratnya seperti rumah kita. Kalau rumah kita itu luas, lapang, maka dimasukkan ke dalamnya sofa atau lemari-lemari yang besar, nggak ada masalah, mau muat saja gitu ya. Akan tetapi kalau rumah kita itu sempit, ya, kemudian dimasukkan sofa, lemari yang gede-gede, maka mau lewat aja susah, gitu kan? Mau lewat ada susah. Ini karena rumahnya, karena perabotan rumahnya yang terlalu besar, apa rumahnya yang terlalu sempit sebetulnya? Rumahnya. Maka kita harus berpikir bahwa rumahnya yang terlalu sempit. Ya, rumahnya yang terlalu sempit, bukan perabotan rumahnya yang terlalu banyak, tapi rumahnya yang terlalu sempit. Ya, sebab seandainya itu ditempatkan di rumah yang luas, ya, maka perabotan-perabotan sofa dan lain sebagainya itu akan bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah. Makanya doa yang pertama kali disampaikan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan Allah untuk mendakwai Fir'aun, ya, dan Musa tahu bagaimana itu kejamnya Fir'aun, ya, maka doa yang pertama kali disampaikan Nabi Musa adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, ya, lapangkan dadaku. Ini modal pertama orang menghadapi tantangan hidup itu adalah ya lapangnya hati. Ya, jadi masalah sebesar apapun, ya, itu dianggap Allah. Ini bukan masalah yang terlalu serius, gitu kan? Maknanya bukan menyepelekan masalah, ya, tapi dia tidak terfokus kepada masalah yang ada di hadapannya itu saja. Karena kita lihat bagaimana ada orang yang ketika ditimpa masalah itu dia nggak doyan makan, nggak doyan minum, ya, kemudian mukanya cembur terus, gitu kan? Kenapa? Karena dia terfokus kepada masalah itu. Padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dilakukan. Kalau ibu-ibu harusnya dia membereskan rumahnya jadi berantakan, cucian numpuk nggak karu-karuan, ya, anak istrinya diterlantarkan, nggak masak, nggak apa. Kenapa? Aduh, saya lagi banyak masalah ini. Ya, jadi sebetulnya yang diperlukan pada waktu itu adalah lapangnya dada. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah, lapangkan dadaku. Kalau kita lihat ya betapa besarnya ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW senantiasa bisa menyelesaikan masalah sebab modalnya adalah syarhus sadr. Dan ini salah satunya yang bisa menyebabkan hati kita menjadi lapang adalah ya karena kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah.